dan Dwi Surya Saputra, NIM 2003005. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya LJ Hakim Surian dengan NIM 2003008. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gladys Wiwinasari, NIM 2003011. Hai, perkenalkan namaku Rahitan Wijanto Indonesia dengan NIM 203019. Hai, perkenalkan nama saya Tenri Yuliansi, NIM 2003022. So baby, come with me. Selamat sore, perkenalkan nama saya Bobi. Saya selaku pemilik Somadikuran Kopi and Roastery di Yogyakarta. Main-main kesini ya. Mohon izin mas, nama mas itu siapa ya? Nama saya Bobi. Bobi ya. Terus alasan usaha mulai ini gimana mas? Kenapa gitu? Alasannya ya karena ya ada pengalaman di perusahaan yang lama untuk di bidang ini. Karena basicnya kan kita pernah kerja kan di perusahaan asing untuk ekspor kopi. Jadi basic pertama itu bergerak di sini itu sebetulnya bukan main minuman. Minuman tuh belajar sambil jalan lah. Kita main basic pertama itu lebih supply ke biji-biji mentah di pabrik-pabrik di Indonesia kan kebetulan pegang nasional salesnya. Dari situ otomatis kita punya jaringan hilirnya untuk dapat harga yang ibaratnya kalau orang ngomong semua kopi shop kok dapat harga murah, harga itu tak jalan pasti lebih murah. Dengan notes tertentu ibaratnya saya tidak bisa memberikan asal petani yang saya berikan. Mereka cari asal petani, saya tidak bakal bisa memberikan karena di tempatku dan global dari beberapa petani jadi satu sesuai dengan standar ekspor. Nah, lalu mas, kenapa alasan mas memilih usaha gini? Atau memang udah ada basicnya atau gimana? Karena tadi kita ada pengalaman, kita narik benang kan ibaratnya, narik benang situ kita pengembangan di roastery. Jadi kita main dulu, otomatis bahan kita dapat yang murah, kita lari ke roastery kan, roastery ke produksi kopi. Ya mau investasinya lebih ke mesin roasting dan lain-lainnya. Di situ kan pengembangan harapannya kita cuma jual produk mentah kata mentah. Kita ada produk mentah, produk setengah jadi. Tapi setengah jadi karena dulu kalau coffee shop itu lebih cenderung terimanya pada untuk roasting, bukan yang grinding itu udah kopi bubuk itu grinding. Berarti usaha ini mas mulai sendiri atau ada teman atau? Mulai sendiri. Mulai sendiri? Rintis sendiri gitu? Udah berapa tahun mas usahanya? Kalau semua sekitaran 2 tahun kan, 1 tahun kita. Kalau cabangnya udah ada mas? Cabangnya sih 2 sampai sana tutup sementara, kita fokus ini ya? Tunggu sampai di sini udah kelihatan stabil. Karena konsepnya nanti bukan jual di sana, cuma jadi outlet distrik untuk distribusi aja ya. Misalnya saya punya pelanggan daerah sana, daripada dia jauh-jauh ngambil ke sini, saya tarik di stokis di sana. Tapi untuk perputaran uangnya kita tetap ngejar main di online, dan lainnya kita nggak main-main di modal. Sebelumnya mau nanya nih tentang di sini tuh bagaimana cara pemasarannya atau marketingnya yang di sini? Untuk produk yang mana dulu? Ini pemasarannya Untuk yang mana kan ada 2 tuh, ibaratnya yang B2B yang di sini atau yang ke coffee shopnya. Coffee shopnya Sih pemasarannya sih ya lebih ke temen ya. Jelas strategi dagang kita kan macam-macam. Iya. Jadi ada 7 core, bahannya kita dari coba mulai jam 7 untuk ngejar pasar. Kan pasti bertanya jam 7 siapa pasarmu? Ya kita harus tahu jam 7 siapa yang mau kita tembak bisa lah jam 7. Kemarin kita coba jam 7 nggak jalan, akhirnya kita balik ke konsep awal lagi jam 10, terus jam 10 malam. Jadi lebih ke tempat di Jadi mas kita juga ada tanya tuh, mas kecil ini kok berani? Karena kita sebetulnya yang kita kejar orang cepat sebetulnya. Kita buka jam 7 kan tingkat peluang orang untuk cuman wasting time di sebuah warung itu lebih cepat daripada ketika kita buka malam. Malam kan benar-benar nggak ada aktivitas lagi. Otomatis spend waktunya itu pasti orang lebih lama 3 jam ke atas, pasti itu wajar. Jadi targetnya yang kita tuju sebetulnya yang pertama itu dengan spend waktu seperti itu ya mahasiswa. Karena satu harganya kita emang harga rata-rata. Anggap aja kopi tapi harga dulu lah, tapi menu-menu kopi kita tetap konsisten juga. Yang kedua ya orang yang pengen nikmatin kopi.
karena kan kita punya roastery, ada goreng sendiri, di sini juga ada kopi yang benar-benar harganya bayar sekelasnya, panti asuhan. Jadi harapannya bisa masuk ke komunitas beberapa komunitas teman-teman sama beberapa mahasiswa. Kalau pekerja sebetulnya kita ngejar siang itu masih jadi PR tuh untuk masalah pekerja. Kita gimana cara bisa terkait pekerja di sini. Gini Pak, kalau untuk kayak apa ya, bagaimana pendapatan Masnya itu ini saat yang kapan itu saat pandemi gitu? Pandemi yang jelas aku belum buka ya, pandemi belum buka kopi ya, lebih ke B2B ya. Anjlok pasti anjlok, karena semua nih coffee shop kayak shock semua itu. Jam buka yang lebih pendek, dulu yang 40 ke 20 kilo sarapan ya. Untuk kita bicara bukan, kita nggak ngomong kafe ya, kita lebih bicara ke bisnis B2B sama B2C-nya lah. B2C sih jarang, B2B lah. Pasti tersyok-syok. Penurunannya ya dari 50%. Tapi ketika udah mulai sedikit pulih seperti ini kan, dia lebih berat karena kompetitor sekarang yang masuk setelah after pandemi itu lebih banyak. Kafe-kafe baru lebih banyak yang muncul. Pilihannya itu lebih banyak. Kalau misalnya untuk modal awal buat usaha ini itu kira-kira berapa? Kalau global semua ya kita bicara roasting sama semua tempat 100 mungkin ya. Kalau kita juga bahannya harus dikira stok juga sebenarnya. Kalau di kita harus stok juga. Tapi kalau bicara cuma sekedar kafe, di sini mungkin modal semua ini dengan barang yang udah terstruktur udah ada kisaran itu. Itu barang udah beberapa udah kita punya mesin, peso, barang-barang yang utamanya udah ada paling beberapa masih sama-sama. Terus kalau untuk sistem pembayarannya atau pembeliannya itu seperti apa? Yang kafe ya? Iya. Yang kafe sih lebih ke cash, tapi yang kita kan berdiri bukan dengan satu kaki, dalam artian di sini kita buka tengah kota dengan spend money untuk per tahunnya seperti itu bukan kita cuma ngejar untuk offline doang, nanti emang kita dua kaki, offline juga kita kejar, online juga kita jalan juga. Pasti kalau pembayaran semua aplikator yang menggunakan kayak Shopee, Grab, sama Gojek pasti kita ada. Tapi untuk pembayaran yang offline, mayoritas masih pakai pembayaran cash. Terus untuk sistem pembukuan keuangannya itu seperti apa, Mas? Belum sekompleks banget ya, berarti kita cuma menggunakan aplikasi kasir, kita jual berapa, di situ kita ada nanti juga kita nginput misalnya pengeluaran per harinya kita beli apa, something apa kan enggak. Kalau sulitnya untuk bicara produk, jadi ini kan produk olahan bukan ya, dari beli sirup, satu bahan minuman itu ada beberapa kondimen, nasi goreng dia ada sayur asal, pisau, nasi, jadi kita lebih cenderung untuk keluar masuknya dari bahan yang kita beli. Misalnya per 2 hari kita beli habis duit 300, ya udah kita di situ pengeluaran itu 300. Nanti masuknya dari mana? Dari aplikasi itu ya. Misalnya aku ngomong ada kalian beli jajan 50.000 di aplikasi udah tersistemnya. Enggak sespesifik sampai ini harga HPP-nya berapa, keluar berapa, di sistem kita enggak jadi spesifik seperti itu. Oh ini, Mas, kira-kira gimana jangkauannya Mas itu kayak memperluas usahanya di sini? Iya. Plan kita sih yang jelas kaki pertama 2 roda itu harus jalan ya. Roda pertama itu roda kafe di sini harus jalan, entah dari offline dan online-nya. Ibaratnya online kita harus juga bisa mengaksesi pasar minimal di situ. Kalau kita punya target perharinya antara 7 sampai 1 juta, online itu harus bisa subsidi minimal 30% ya, kurang lebih 400.000 per hari untuk omset kotornya. Target kita seperti itu. Sisanya baru kita untuk kerja di pasar offline. Satu kakinya berjalan, kaki keduanya rosternya juga bisa berjalan. Dalam artian semakin banyak kita punya pelanggan, mungkin kita bakal membangun pasar di beberapa titik itu. Tujuannya 2, 1 kita emang untuk ngejar di selling dari produk B2C-nya, dalam artian ke produk makanan dan menunya, entah dengan offline ataupun dengan online. Itu juga bakal jadi tempat untuk stokis distribusi. Jadi misalnya kita punya pelanggan coffee shop atau beberapa
kantor yang di daerah terdekat sana, dia nggak perlu jual-jual dari sini. Otomatis postingnya, biaya si produk itu intinya kan semakin dekat dengan customer, kemampuan untuk memberikan impuls bajingan semakin lebih kuat. Harapannya pengembangan pasti ada nanti, tapi yang di daerah-daerah yang belum kita punya potensi market aja. Terus misalnya kira-kira ya Mas, untuk omsetnya atau keuntungannya per bulannya itu kisaran berapa? Kalau di sini sih belum bisa dihitung karena kita masih promo ya, kita baru jalan bulan kurang, tapi untuk saat ini sih untuk menggaji karyawan dan operasional dengan kita nge-share promo 30-50% itu minimal kita gaji orang itu gaji terbayar, operasional tidak bisa terbayar. Karena konsep bisnis pertama kita emang harus bakar uang, entah bakar uang kamu dengan iklan, entah dengan influencer, atau entah dengan kamu direct tadi memberikan cashback langsung ke customer biar dia ikut ulang semua. Untuk setiap usaha kan pasti ada naik turunnya itu kan. Pasti kan ada hambatan yang pernah Masnya ini usaha untuk dialami gitu. Itu untuk hambatannya seperti apa Mas yang pernah dialami? Buka awal di sini pun juga kita udah punya kendala ya, karena strategi dagang kita pertama kita mau punya rencana tuh buka jam 7 atau jam 7 malam. Kenapa kita kejar jam 7? Karena harapannya untuk traffic cepat. Kalau kita kejar malam, yang datang untuk segmen mahasiswa apalagi atau semuanya orang yang udah malam itu kan dia udah nggak ada aktivitas lanjutan, pasti spend waktunya itu lebih panjang. Lebih panjang. Dengan tempat yang kita kecil, kita pertama cuma tempat kecil, kita tidak berani berspekulasi seperti itu. Di situ hambatannya ya untuk kalau saya bermindset untuk berbisnis kan ibaratnya itu kita bisa geser orang untuk masuk ke sini itu harapannya itu dengan cara ibarat kalau bahasa aku sih menghipnotis orang berarti. Nah dengan kertas, entah dengan promo. Ketika kita kasih satu kertas itu dia bakal ngerespon, itu udah bagus. Tapi ketika kertas itu kita kasih dia cuma disimpan, besok dia udah lupa. Karena harapan kita bermindset di sekitar sini banyak sekolahan, harapannya itu kita orang ibu-ibu atau bapak yang setelah mengantarkan anaknya dia punya spend waktu misalnya 1 jam sampai 2 jam sebelum masuk kantor tuh dia bisa ngopi dulu atau sarapan dulu deh, harapannya seperti itu. Tapi ternyata tidak semudah itu karena merubah mindset orang. Tiap produk itu punya segmennya, maksudku tiap produk itu punya pasarnya, tiap pasar itu punya produknya masing-masing. Mungkin dengan segmen pagi itu dengan tempat seperti ini mungkin tidak sesuai dengan segmen mereka. Hanya kita bergeser sampai sekarang kita buka jam 10 malam sampai jam 10 siang sampai jam 10 malam. Tetap kita harapannya tetap di makan siang ya, karena tetap dua kakinya harus hidup, online sama offline-nya yang kita nggak bisa lepasin. Terus untuk rencana kedepannya untuk usaha ini itu seperti apa Mas? Yang pertama sih emang untuk Rosbin untuk B2B-nya itu harus kita kuatin dulu. B2B harus kita kuatin dengan area yang distrik tengah. Harapannya beberapa coffee shop udah bisa kita akuisisi untuk produknya, karena kita kan jualnya bukan cuman sekedar kopi, powder juga, sirup juga kita produksi sendiri yang memang kita jual. Mungkin bisa menghasilkan produk baru lagi. Ya, di situ kita untuk nambahin situnya. Dan kalau coffee shopnya harapannya sih ya di sini kita bisa minimal kita bisa growth untuk target kita, starter kita itu per day-nya itu antara 700 sampai 1 juta. Untuk weekendnya bisa 1,5 sampai 1,5. Harapannya kita kejar di angka itu dulu. Kalau angka itu udah bisa stabil, entah bagaimanapun cara, entah bagaimana strateginya, baru kita bisa mungkin untuk pengembangan di daerah-daerah lain. Nah untuk motivasi sukses untuk membangun usaha ini itu seperti apa dari Masnya? Ya usaha. Sampai sekarang ini ya, untuk motivasi suksesnya. yang jelas usaha itu kalau orang bertanya enak usaha apa, pasti orang bekerja ngomong enak usaha ya. Tapi setelah menjalaninya karena lebih enak bekerja. Karena bekerja itu kamu secapek-capeknya pun kamu masih dapat tanggal 2 pasti gajian. Gitu kan, ya. Ketika usaha ini kan kita nggak pernah tahu ya, apalagi semua usaha itu pasti dari awal lah, dari nol, dari omset yang kecil menjadi besar lah ibaratnya. Yang jelas motivasi kalau mau berusaha sih yang jelas harus konsisten sih. Satu konsisten dari kecil nggak masalah, tapi kalian punya konsep dan punya plan. Ya, plannya untuk kedepannya Ya, seperti apa ya? plan bisnisnya berarti kamu punya gambaran bisnismu mau strategi dagangmu seperti apa, planmu seperti apa. Yang dengan plan aja bisa bergeser, apalagi yang tanpa plan. Karena biasanya orang usaha itu dia bakal semangat untuk 3 bulan pertama. Manfaatin kesempatan 3 bulan pertama gairah
puncakmu itu untuk benar-benar kamu mikir, kamu maksimalin, karena setelah itu ketika usaha itu semakin gede pasti lebih tertrigger untuk bergerak lagi. Kalau biasanya kecenderungannya ketika setelah 3 bulan itu ternyata stuck, entah dia tidak bergerak atau enggak, itu pilihannya cuma itu antara dia menutup atau dia ya udah pasang, karena udah blank biasanya seperti itu. Karena ya di bisnis usaha itu resikonya apa ya, kita bukan dibayar, Soalnya kan tapi kita mengelola sendiri kan? Ya, kita membayar orang, apalagi kita punya orang, kita membayar orang, kita punya tanggung jawab orangnya lebih besar. Ya. Seperti itu sih. Tentang perjalanan usahanya dari awal sampai akhir. Ya, sebetulnya usaha ini dimulai karena saya pernah kerja dulu tadi ya, kerja di industri. Karena tahu peluang di situ, karena aku masai, ibaratnya aku tahu di mana hulunya. Akhirnya ketika saya keluar ya hulu itu tetap saya kelola. Otomatis kan itu peluang sih ibaratnya buat aku, peluang karena aku tahu di mana mata rantainya. Ketika aku tahu punya mata rantai kan jalannya lebih enak ibaratnya. Awal mulai dari seperti itu, kita bicara jualan dari biji mentah ketemu mentah, kita cuman jual kayak jasa aja untuk kita ngelingkan satu orang ke orang lain. Lalu kita mulai produksi untuk produk jadinya roast bean ke coffee shop, investasinya otomatis lebih besar karena kita harus beli mesin, terus bisa beli bahan, berarti kita beli bahan dengan quantity yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Baru setelah itu ya pengembangan coffee shop itu cuma pengembangan turunan tambahan. Tapi sebetulnya ketika kita bicara ngomong profit, jual minuman sama jual biji kopi itu secara untung lebih jual produk jadi. Karena ibaratnya saya cuma butuh datangin 7 orang, itu sama aja aku jualan untung 1 kilo produk. Tapi tadi beda antara B2B sama B2C itu kan lebih ke konsisten habisnya. Kalau B2B kan kita habis misalnya 100 kilo, bulan depan kita bakal dapat omset juga dari 100 kilo itu lebih berkelanjutan. Kalau B2C ya repotnya kita harus gimana caranya power kita untuk narik orang. Bisnisnya dia terapan tadi narik orang itu kan butuh proses, butuh edukasi, butuh servis, butuh kebiasaan juga. Ya itu yang nggak bisa, berarti untuk instan nggak mungkin. Karena itu pasti berproses. Dari mana orang ngomong bisnis kuliner itu setahun itu cuma mengenalin produk, 2 tahun kedua itu harusnya udah bisa mencari uang. Seperti itu. Pasti banyak ini kan mas kendalanya. Ya. Kalau untuk pernah nggak sih berpikiran kayak di tengah jalan gitu kayak gak worth it ini gitu loh. Kalau seperti itu pasti, apalagi ketika kamu orang yang pernah bekerja dengan gaji yang ya lumayan, beratnya ketika yang seperti ini ya. Tapi ingat bedanya antara kita pekerja sama kita pebisnis itu cuma 2. Kalau kita bekerja kita mewujudin mimpinya orang lain, kalau kita berbisnis kita mewujudin mimpinya kita sendiri. Tinggal bedanya 2 seperti itu. Tapi namanya mewujudin mimpi itu kan pasti ada resiko itu. Ada resiko dalam artian resikonya yang pertama kalau kamu pakai orang ya harus bisa ngaji orang. Sekarang kalau kamu bekerja ketika mewujudin mimpi orang ya mereka berharapnya sama kamu. Pilihannya cuma tinggal itu, kamu capek buat orang lain atau kamu capek buat dirimu sendiri aja sih. Ya daripada kita nyesel nanti ketika fase tertentu kamu pengen usaha tapi tenaganya udah habis, kenapa nggak ketika kamu masih punya tenaga kamu pol-polin untuk kamu ngejar dirimu sendiri gitu. Soalnya pada dasarnya semua orang itu nggak ada yang suka disuruh, nggak ada yang suka diperintah. Semua anak kecil lah, nggak ada yang suka semakin disuruh, semakin dimarahin, semakin dia membangkang seperti itu. Ya tadi produk yang dijual di sini apa aja sih? Kita produk dijual itu kalau yang B2B lebih ke produk jadinya itu ada kopi bubuk. Lalu untuk coffee shop itu kopi bubuk itu termasuk kopi bubuk 3 in 1, kopi mix, special mix itu yang pakai gula, itu kita jual produk lebih ke segmen pasar di kantor, kebutuhan kantor, atau kita ke pusat oleh-oleh dengan market yang kita pengen akuisisi itu seperti kapal api, Nescafe, ya mereka dari besar, mereka punya budget besar. Tetapi kan produk mereka kan valuasinya kan secara bisnis kan untuk rasa aftertaste kan berbeda. Kita nggak bakal bisa menggeser pasar mereka dengan strategi yang sama. Ibaratnya, Mas kamu nggak pengen bikin saset, nggak bakal saya bikin. Kenapa? Karena ketika produk itu dibikin sama dengan strategi marketing yang sama, yang berbeda jauh, itu pasti kita nggak bakal menang. Makanya kita tetap dibikin dengan kemasan yang 200 gram. Kita edukasi kalau ini kopi asli,
tanpa ada bahan-bahan tambahan. Kalau kita dibikin saset per sama kayak Nescafe, orang pasti taunya belinya Nescafe. Itu untuk produk yang bubuk. Dan untuk coffee shop kita jualnya itu lebih ke house blend, jadi sesuai kebutuhan. Mereka punya blend itu kebutuhannya apa, kita punya yang signature kita tuh ada 7. Di luar itu ada beberapa tambahan yang kopi benar opsional lah, sesuai dengan budget customer. Lalu ada juga single origin, ada tertentu yang kita emang jual untuk specialty. Jadi produk eceran yang kita jual ibaratnya masih di harga pasar 150 gram 50.000. Dan itu apa ya, sirup kita juga main, sirup kita bikin sendiri, powder juga kita produksi sendiri untuk beberapa kebutuhan kopi shop. Di luar itu ya paling menu makanan lah, makanan yang kita jual, minuman dan makanan ya. Minuman mungkin banyak yang kita bisa produksi, cuman makanan kita cari makanan yang sesuai dengan pasar lah, karena tujuan kita bisnis di sini bukan cuman gimana caranya offline jalan, tapi online pun harus sesuai dengan needs pasar. Nah, kita untuk ada yang orang simpel ya nasi goreng, nasi telur sesuai harga mahasiswa. Tapi di situ kita juga main western kayak spaghetti yang ibaratnya untuk di menu kopi itu ini bisa nyatu lah western sama yang lebih ke Eropa itu bisa masuk. Mungkin ada tambahan juga nanti kalau bisa jalan ya mungkin ada seasonal menu yang berbau seafood ini bakal kita keluarin. Tergantung nanti yang jelas kan kita bakal keluar menu ketika crowd-nya bisa kelihatan. Jadi kita bakal tahu nih produk ini bisa diserap oleh siapa seperti itu. Itu untuk produknya Mas ada kerjasama sama kan ini kopi ya, misalkan kerjasama sama petani kopi atau apa gitu. Pasti kalau kopi pasti, kalau yang Arabica lebih cenderung ke pengepul besar ya, distributor besar. Di semua kopi kita kontak distributor besar, barang masuk. Kalau petani juga ada beberapa, tapi yang paling sering kalau petani lebih ke Robusta, ke Temanggung, karena di situ sama-sama dia jaga kualitas, saya juga ambil barang dari dia juga, seperti itu sih. Jadi emang di sana kita udah sama-sama gak ada MOU tertulis, tapi ibaratnya kita sama-sama kasih tahu ilmunya, gimana cara pasca panen yang baik, biar hasilnya juga baik, kita jualnya juga sama-sama enak.